Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا wa uswatina wa imamina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 22 tentang nasihat. Atsani an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslimin muttafaqun alaih. Ats-tsalisu an Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Qala radhiyallahu an Ats-tsani an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi likulli muslimin muttafaqun alaih. Hadis yang kedua dari bab nasihat. Bab nasihat ini hadisnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu hanya 3. Ini yang kedua. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu ini sudah dijelaskan tentang riwayat hidupnya secara singkat. Dalam bab apa? Dalam bab al-muhafadzah ala sunnah. Menjaga sunnah, menjaga pelaksanaan sunnah. Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Aku telah membaiat Rasulullah. Membaiat Rasulullah artinya berjanji. Karena kita bersyahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kesaksian ini punya konsekuensi, punya tanggung jawab. Jadi bukan sekedar kesaksian, bukan sekedar kesaksian mulut, bukan. Tapi punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Konsekuensinya, ya, tuntutannya. Yang dituntut kita itu apa? Dituntut kita untuk taat
taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Taat kepada Rasulullah itu taat kepada Allah, karena Rasulullah utusan Allah yang tidak menyampaikan kepada manusia kecuali apa yang memang itu diwahyukan oleh Allah. Tidak ada ajaran itu yang dari pribadi Nabi Muhammad, tidak ada. Artinya punya inisiasi Nabi Muhammad, kreasi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya reka, punya bikin sendiri, tidak. Tidak. Bagaimana beliau membuat sendiri ajaran sementara beliau itu ummi. Ya. Dan ini hikmahnya. Karena Rasul ummi, sehingga yang dia sampaikan itu semata-mata dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat ini memberi contoh karena dia bertemu dengan Rasulullah dan mengalami hidup bersama Rasulullah. Dia berjanji kepada Rasulullah. Berjanji apa aja janji dia? Ala iqamis shalah, untuk menegakkan salat. Artinya apa? Melaksanakan yang wajib. Yang wajib dulu. Karena yang wajib itu yang apabila kita kerjakan berpahala dan jika ditinggalkan berdosa. Maka harus. Itu namanya wajib. Karena ini rukun Islam. Tidak bisa Islam seseorang itu sempurna tanpa melaksanakan rukun ini. Sebagaimana bangunan ini umpamanya ada pondasinya di sudut-sudut. Itu namanya rukun. Kalau sudut itu pondasi itu namanya rukun. Ya, Bapak yang pernah tawaf, di sana ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ya, ada rukun Iraki. Jadi yang sudut dikatakan rukun Yamani itu kalau ditarik garis lurus dari sudut itu ketemunya Yaman. Rukun Syami kalau ditarik garis lurus dari sudut itu, dari sudut Ka'bah yang dikatakan rukun Syami, itu ketemunya Syam. Syam itu negeri mana? Syria, Palestina, Lebanon, Yordania, Palestina. Rukun Iraki itu kalau ditarik garis lurus dari sudut yang dikatakan rukun Iraki itu ketemunya mana? Irak. Ya. Jadi yang namanya rukun itu betul-betul satu yang menopang. Tidak bisa bangunan ini tanpa dipikul akan berdiri, tidak mungkin. Begitu juga Islam. Tidak bisa Islam itu tegak kalau rukun-rukunnya itu tidak dilaksanakan. Sahabat Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana mereka itu berjanji dengan Rasulullah SAW untuk melaksanakan apa? Melaksanakan yang menjadi kewajiban. Apa kewajibannya? Iqamatus shalah, mendirikan salat. Di sini yang dimaksud adalah yang salat-salat yang wajib. Mendirikan artinya bagaimana? Kalau artinya mendirikan itu sempurna. Pelaksanaan wajib-wajib. Apa wajib salatnya? Kerjakan yang wajibnya. Kemudian ditambah lagi dengan apa? Yang sunnahnya. Apa yang sunnahnya? Dan juga ditambah dengan apa? Adab-adabnya. Apa adab salat? Adab salat paling utama adalah khusyuk. Khusyuk adab salat. Ada kewajiban, ada sunnah, ada adab. Adab salat itu khusyuk. Yang menjadi ukuran keberuntungan seseorang itu adalah pada khusyuknya. Seberapa kehusyukan seseorang, itulah nilai sholatnya. Jadi nilai sholat seseorang diantaranya dinilai oleh Allah dari kehusyukannya. Walaupun ini sesuatu yang sangat berat, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tidak ada orang yang mampu khusyuk 100% kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama, yang merupakan dikatakan imaduddin, as-salatu imaduddin. Salat itulah tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikan salat. Bukan sekedar melaksanakan, tapi mendirikan salat.
Mendirikan sholat artinya apa? Laksanakan yang wajibnya, laksanakan yang sunnahnya, dan laksanakanlah adabnya. Faman aqamaha aqamaddin. Orang yang menegakkan sholat, mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada orang yang meninggalkan sholat jamaah kecuali orang yang jelas-jelas munafik. Itu zaman Rasulullah. Jadi bagaimana keimanan seseorang diukur diantaranya bagaimana sholatnya dia. Semakin kuat iman seseorang, orang itu semakin mudah untuk dia melaksanakan sholat. Semakin senang dia melaksanakan sholat. Dan kuncinya supaya kita itu ringan melaksanakan sholat, mudah langkah kita, ya, kita senang melaksanakan sholat, harus diyakini dan disadari bahwa itu adalah kebutuhan kita. Karena apa? Itulah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita sholat, kita ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Maka khusyuk yang menjadi adabnya. Adab daripada sholat itulah khusyuk. Betul-betul konsentrasi, tawadhu, ya, rendah diri, taat, patuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fisik saja kita disuruh untuk mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Itu secara fisik. Kecuali di saat kita sholat. Di mana? Di sekitar Ka'bah. Ya, kita arahkan dulu pandangan kita ke Ka'bah, baru kita takbiratul ihram. Oh, kalau yang pas betul-betul nempel dekat dengan Ka'bah, di shop pertama di sekitar Ka'bah, yaitu pandangannya ke Ka'bah jelas. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya. Kemudian wa itaiz zakat, yaitu zakat yang wajib. Zakat yang wajib ini ada syaratnya, ada haulnya, ada nisabnya. Ya. Harta apa saja yang dizakatkan. Karena zakat itu adalah untuk membersihkan pelaku zakat, ya, dan membersihkan hartanya. Makanya keturunan Rasulullah, makanya keluarga Rasulullah itu tidak menerima sedekah. Ya. Karena apa? Sedekah itu ausakhul mal, kotorannya harta. Ya, kita dapat harta nggak semuanya bersih. Kita nggak tahu. Mungkin saja ada orang yang transaksi yang membeli barang pada kita itu dia sumber uangnya dari yang tidak halal. Ketika orang membeli kan kita tidak tanya dari mana duit ente, kan nggak nanya kita. Tapi proses transaksinya betul. Ada ijab qabul, masing-masing senang, tidak ada satu menekan kepada yang lain, tidak. Itu dalam jual beli dan transaksi antara sama-sama nerima. Ya kalau tawar-menawar, ya tawar-menawar. Tapi jangan menekan, mengintimidasi, memaksa orang lain. Tidak boleh. Oh kalau ente nggak jual mana, hati-hati. Enggak boleh begitu. Enggak boleh. Walaupun itu saudara, walaupun itu kerabat, walaupun itu teman, tidak boleh. Kita itu berbuat zalim dalam materi itu sesuatu yang akan menimbulkan kerusakan. Jadi di antara rukun Islam adalah ita'uz zakah, melaksanakan zakat. Membersihkan harta dan membersihkan pelaku zakat. Dari apa? Dari individualisme, dari egois, dari kebakilan, dari kepelitan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil dari harta mereka.
wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai pemimpin, ambil dari harta mereka sedekah tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka. Semakin seseorang itu dia murah hati, murah tangan, ya, semakin Allah memberi kepadanya. Karena segala sesuatu itu mengalir, berputar. Ya. Tidak ada orang yang dia dalam kehidupannya itu hasilnya dia makan sendiri, nggak mungkin. Apa sih kebutuhan kita sehari-hari? Makan, pangan, makanan. Ukurannya sepertiga perut kita. Apa satu nampan kita sendiri? Nggak mungkin. Paling makan kita sepiring dan ada ukurannya, porsinya. Tidak boleh terlalu kenyang. Kenyang itu akan merusak hati. Kata ulama, dawaul qalbi khamsatun. Obat hati itu, obat qalbu itu 5. Di antaranya khala'ul batni. Perut itu dikosongkan. Makanya kita diwajibkan saum Ramadan. Beda kita baca Al-Quran saat saum dengan kita tidak saum. Beda. Bapak sendiri rasakan bagaimana di saat bulan Ramadan semangat kita membaca Al-Quranul Karim. Makanya tidak bisa dipisahkan antara Ramadan dengan Al-Quran. Dan awal Rasulullah menerima wahyu adalah bulan Ramadan. Awal diturunkan Al-Quran adalah bulan Ramadan. Dan itu sangat identik dengan yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kalau kita dari segi pangan paling sepertiga untuk perut kita. Ya. Sepertiga. Minuman gitu juga sepertiga. Sepertiganya buat napas. Nggak boleh terlalu kenyang. Ya. Karena akan apa? Orang yang kalau kenyang, terlalu kenyang akan rusak hatinya. Di antara yang merusak hati qalbu seseorang, dia itu terlalu kenyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beberapa hari dapurnya itu nggak ngebul, kalau orang Jakarta bilang nggak ada, seperti tadi ya, tidak ada masakan. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, dia tanya pada istrinya, salah seorang ummahatul mukminin, apakah ada yang dapat aku santap untuk sarapan? Nggak ada. Idzan ana shaim, kalau gitu saya saum aja. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi harta itu, zakat itu untuk membersihkan hati. Dari apa? Dari kekikiran, dari kebakhilan, dari egois, dari individualisme dan lain sebagainya. Kita ini hidup bermasyarakat, tidak bisa hidup sendiri. Walaupun orang mempunyai merasa kecukupan, hartanya cukup, nggak mungkin dengan hartanya yang banyak dia masak sendiri. Gak mungkin dengan hartanya yang banyak dia bercocok tanam. Gak mungkin, dia memerlukan tenaga orang lain. Dan itulah karakter daripada manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah memberikan kepada manusia itu rezeki yang beda-beda, supaya satu sama lain saling membantu, supaya satu sama lain itu saling mengisi, supaya satu sama lain ini betul-betul hidup secara sosial. Kata Ibnu Khaldun, sosiolog muslim, beliau katakan al-insanu madaniyun bit-tabai. Manusia itu makhluk sosial. Gak bisa kita hidup tidak bermasyarakat. Maka Rasulullah suruh kita bersilaturahim. Dengan silaturahim akan Allah bukakan pintu rezeki. Dengan silaturahim Allah akan panjangkan umur seseorang. Dengan silaturahim hubungan ke masyarakat itu menjadi kuat dan lain sebagainya. Akan terjadi konsolidasi dan sebagainya. Ita'uz zakah, ini contoh yang diberikan, yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berjanji kepada Rasulullah SAW. Dia berbaiat. Ya. Kemudian di luar rukun Islam apa? Wan nushu likulli muslim. Sini konteksnya. Ya. Hubungannya dengan bab di sini, bahwa
memberi nasihat kepada setiap muslim. Jadi yang namanya nasihat itu bukan hanya pada formasi, bukan hanya pada struktur satu organisasi ada penasehat, tidak. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah jelaskan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia ini makhluk pelupa. Makhluk pelupa. Jarang orang yang lupanya itu minim. Jarang. Kecuali orang-orang tertentu. Manusia yang pertama saja. Walaqad ahidna ila adama. Fanasiya walam najid lahu azma. Kami telah menjanjikan atau membuat perjanjian dengan Adam. Ternyata dia lupa. Bagaimana dia lupa? Ketika Allah memerintahkan kepada Adam, ya wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, berdiamlah engkau, tinggallah engkau dan istrimu di mana? Surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan sesuka kamu yang ada di surga itu. Nah, tapi ada larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu deketin aja jangan. Apalagi makan. Jangan kamu dekati. Ya. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau engkau sampai mendekati, engkau langgar larangan ini, engkau akan menjadi orang yang zalim. Diganggu, digoda. Fawaswasa lahumas syaitan. Dalam surah yang lain. Fawaswasa lahumas syaitan. Maka setan mengganggu. Apa gangguannya? Apa bahasanya? Hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Inginkah kalian Adam dan istrimu? Aku tunjukkan. Ya, aku tunjukkan satu pohon yang buahnya itu apabila kalian makan, kalian akan kekal di surga. Ini bahasa setan. Membalik, diputar balik. Pemutar balikan. Ini sudah bahasa setan. Coba, Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati. Kalau dia mendekati, dia akan menjadi orang yang zalim. Tapi dibalik, ini diceritakan di dalam ayat Quran, bagaimana setan itu membalik retorikanya itu. Justru dikatakan, hal adullukuma. Ya. Inginkah kalian? Aku tunjukkan. Ala syajaratin. Tunjukkan ke satu pohon. Khuld, pohon itu apabila kalian makan buahnya, kalian akan menjadi penghuni surga yang kekal. Wa mulkin la yabla, dan kalian akan mempunyai kekuasaan yang tidak akan punah dan tidak akan berkurang. Nabi Adam lupa. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan fa'azallahumas syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Akhirnya tergelincir, maka dikeluarkan Nabi Adam dari surga. Qulna ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian dari surga. Kemana? Ke bumi. Ini manusia yang pertama. Tapi Nabi Adam alaihissalam dalam akidah kita tidak mewariskan atau mewarisi ya. Tidak menjadikan dosanya itu warisan bagi keturunan, tidak. Ini dalam akidah kita, dalam akidah Islam. Saya ngomong ini tentang akidah Islam. Ya. Masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan Nabi Adam sudah diterima tobatnya. Dan sudah berdoa.
Apa doanya? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam sudah mengaku, zalamna anfusana. Kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami menjadi makhlukmu orang-orang yang merugi. Maka wajib kita ini satu sama lain saling menasehati. Dan kalau ada orang minta kepada kita nasihat, harus dipenuhi. Ini haknya dia. Jadi kalau orang minta dinasehati, dan seharusnya kita begitu, proaktif minta kepada seseorang, nasihati saya. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hak sesama Muslim itu dikatakan 5, dalam riwayat lain dikatakan 6. Di antaranya, idzastansahaka fansahhu. Kalau ada seorang Muslim minta nasihat kepada kamu, nasihati dia. Kalau engkau tidak laksanakan permintaannya, berarti engkau telah tidak memberi hak dia. Itu haknya dia untuk dinasihati. Karena kita ini manusia yang sering sekali lupa, lengah, lalai dan lain sebagainya, maka wajib kita saling menasehati. Nah, ini dicontohkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.